Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai kerusakan lingkungan. Materi kami terdiri dari 5 submateri, di mana materi A dan B akan dijelaskan oleh Claudia Samita, materi C dan D akan dijelaskan oleh Dayang Miranda Khairunisa, dan materi E akan dijelaskan oleh Monica Amelia Lindi Pramita. Berikut ini penjelasan dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Claudia Samita. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai kerusakan lingkungan, yaitu pada poin A dan B, yaitu makna dari kerusakan lingkungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan lingkungan. Nah, makna dari kerusakan lingkungan. Lingkungan itu merupakan suatu proses di mana tempatnya manusia untuk melakukan atau memenuhi keberlangsungan hidup mereka. Nah, lingkungan ini mempunyai manfaat yang begitu besar bagi manusia, di mana lingkungan bisa menjadi tempat tinggal, lingkungan bisa menjadi kebutuhan manusia baik pangan, papan, dan sandang. Nah, sedangkan kerusakan lingkungan itu merupakan deterialisasi lingkungan, artinya menurunnya peningkatan lingkungan itu sendiri. Nah, dari berbagai sumber literasi atau dari berbagai pendapat para ahli, kami menyimpulkan bahwa secara garis besar kerusakan lingkungan merupakan deterialisasi lingkungan atau menurunnya mutu peningkatan dari lingkungan baik sebagai air, mutu lingkungan sebagai darat, dan mutu lingkungan sebagai udara. Nah, kerusakan lingkungan tersebut dapat menyebabkan berbagai macam flora dan fauna itu menjadi punah dan dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian yang besar bagi makhluk hidup. Nah, yang kedua itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan lingkungan di sini itu ada dua, yaitu faktor alam dan juga faktor akibat ulah manusia. Nah, faktor alam di sini itu adalah seperti letusan gunung berapi, di mana partikel-partikel yang keluar dari letusan gunung berapi tersebut dapat menyebabkan kerusakan bagi lingkungan. Misalnya seperti lahar, lava, kemudian uap abu vulkanik itu bisa menyebabkan atau merusakkan pemukiman warga dan lahan pertanian warga. Kemudian ada banjir, tanah longsor, abrasi, kemudian ada juga tsunami dan gempa bumi. Nah, faktor alam tersebut dapat menyebabkan kerugian yang begitu besar bagi manusia, di mana hal itu dapat merusak pemukiman warga atau tempat tinggal warga, dapat merusak jalan transportasi warga, sehingga terbatasnya atau makhluk hidup tersebut sebagai manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Kemudian itu adalah faktor akibat ulah manusia. Nah, selain dari faktor alam tersebut sebenarnya faktor alam tersebut juga terjadi karena akibat ulah manusia. Akibat ulah manusia ini seperti apa? Yang pertama adalah kerusakan hutan, di mana kerusakan hutan di sini itu seperti penebangan pohon secara liar, kemudian menggundulkan hutan atau terjadinya pegundulan hutan. Kemudian ada juga yang namanya pencemaran lingkungan, baik pencemaran lingkungan air, darat maupun udara, seperti membuang sampah sembarangan, membuang limbah pabrik industri atau sampah dari pabrik industri tersebut dibuang ke sungai. Kemudian ada juga yang namanya pemanasan global. Nah, dari berbagai faktor akibat ulah manusia, hal itu menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan akibat faktor alam seperti banjir. Banjir juga terjadi selain dari faktor alam, banjir juga terjadi karena pemicu dari akibat ulah manusia seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu karena penebangan pohon secara liar, artinya tidak adanya atau punahnya pohon yang berfungsi sebagai penyerap air. Dan juga banjir juga bisa terjadi karena manusia membuang sampah sembarangan ke sungai, sehingga mengakibatkan jebol atau tanggul air tersebut menjadi tersumbat sehingga memuapnya air. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang berbagai bentuk kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan merupakan tempat tinggal manusia beserta makhluk hidup. Sudah seharusnya kita sebagai manusia harus menjaga dan merawat lingkungan hidup demi melestarikan dan keutuhan lingkungan. Namun, masih banyak pihak ataupun masyarakat yang mengabaikan untuk melestarikan atau merawat lingkungan hidup.
Tiap hari mereka berulah untuk kepentingan atau keuntungan mereka sendiri, ataupun mereka juga melakukan egoisan mereka sendiri. Di sini masih banyak. Di sini saya akan memberikan contoh kerusakan lingkungan. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Saat ini masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan, baik itu di darat maupun di sungai. Akibatnya lingkungan menjadi kotor dan lingkungan tersebut tidak enak kita lihat. Hal ini juga bisa menyebabkan atau mendatangkan penyakit seperti DBD dan sebagainya. Akibat pembuangan sampah secara sembarangan juga bisa membuat aliran sungai menjadi terhambat dan sumber air yang dulunya bersih sekarang menjadi kotor. Contoh yang kedua yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan biasanya bisa terjadi di darat, di laut maupun di udara. Salah satu contoh pencemaran lingkungan yaitu karena adanya limbah industri dari berbagai pembangunan dengan teknologi yang canggih. Akibatnya banyak limbah atau sampah industri yang tidak mudah terurai sehingga menumpuk, dan asap dari pabrik industri juga menyebabkan terjadinya polusi udara yang bisa mendatangkan penyakit bagi manusia. Contoh yang ketiga yaitu pembakaran hutan. Pembakaran hutan ini juga menjadi penyebab kerusakan lingkungan yang dilakukan atau diakibatkan oleh ulah manusia. Hal ini karena kurangnya pedulinya manusia terhadap lingkungan sekitar, yang mereka pikirkan hanyalah membutuhkan kebutuhan hidup mereka pribadi tanpa memikirkan dampak yang mereka timbulkan akibat dari perbuatan mereka tersebut. Yang keempat yaitu penambangan hutan secara liar. Saat ini luas Indonesia semakin berkurang karena maraknya aksi penambangan liar. Hutan semakin gundul juga tidak dapat menyerap dan menahan air jika saat hujan. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Yang penambangan hutan ini terjadi karena apa? Yaitu salah satu faktornya karena keegoisan manusia. Mereka ingin mendapatkan keuntungan sendiri, padahal itu bisa membuat kerusakan yang begitu fatal. Nah, yang selanjutnya yaitu slide selanjutnya membahas tentang pentingnya lingkungan bagi makhluk hidup. Lingkungan memiliki arti penting karena memberikan kehidupan bagi makhluk hidup di bumi maupun tidak hanya memberikan kebutuhan bagi makhluk hidup. Kebutuhan ini bisa saja bagi makhluk hidup seperti manusia. Nah, kebutuhan ini bisa juga untuk flora dan fauna maupun lingkungan kedepannya. Lingkungan juga berperan penting bagi keberlangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Misalnya, hewan yang hidup di alam liar hanya bisa memanfaatkan lingkungan di sekitar untuk makan. Padahal lingkungan alam ini begitu besar. Begitu juga dengan tumbuhan yang memerlukan proses fotosintesis dengan memanfaatkan sumber daya alam dari lingkungan, yaitu dengan adanya matahari. Hal ini terjadi karena lingkungan yang ada di sekitar makhluk hidup memiliki peran masing-masing. Oleh sebab itu, kita harus bisa menjaga dan melestarikan lingkungan hidup kita, atau juga bisa melestarikan tempat tinggal kita terlebih dahulu, baru kita harus melestarikan sedemikian rupa tentang lingkungan kita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Submateri selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Monica Amelianindi Pramita. Submateri ini membahas mengenai dampak kerusakan lingkungan bagi makhluk hidup. Yang pertama itu pemanasan global atau global warming.
di mana pemanasan global merupakan meningkatnya karbon dioksida yang mengakibatkan menipisnya lapisan ozon. Hal ini dipicu oleh kebakaran hutan, penggundulan hutan, pemanfaatan batubara berlebihan, serta polusi udara, yakni yang berasal dari asap pabrik, kendaraan bermotor, mobil, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pencemaran. Pencemaran ini terjadi baik di darat, air, maupun udara. Yang di udara tadi sudah kita jelaskan, yang berdampak pada lapisan ozon karena asap pabrik, kendaraan, dan lain sebagainya. Yang kerusakan di air itu seperti pembuangan limbah ke sungai atau perairan lainnya, serta pencemaran pada tanah karena kebiasaan membuang sampah sembarangan. Yang ketiga itu kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat berakibat fatal pada tersedianya oksigen bagi makhluk hidup, di mana kita ketahui bahwa oksigen ini fungsinya untuk kita bernafas. Jadi, jika ada kebakaran hutan, kadar oksigen akan menurun, di mana padahal hutan itu merupakan salah satu penghasil oksigen bagi manusia, karena pohon dan pepohonan, tumbuhan, dan lain sebagainya itu menghasilkan oksigen. Yang keempat yaitu tanah longsor. Tanah longsor dapat terjadi karena faktor alam maupun ulah manusia. Faktor alam misalnya hujan deras dan lain sebagainya. Adapun karena ulah manusia karena telah penggundulan hutan pada lahan-lahan tertentu yang seharusnya tumbuhan dan lain sebagainya itu bisa menahan atau menopang tanah agar tidak longsor. Padahal jika sampai terjadi tanah longsor ini bisa berakibat fatal pada kehidupan manusia, baik merusak bangunan, bahkan bisa merenggut harta dan jiwa. Yang terakhir yaitu banjir. Banjir terjadi karena membludaknya air ke daratan disebabkan oleh tanah yang tidak mampu menyerap air tersebut. Nah, hal ini bisa terjadi karena faktor alam maupun faktor manusia. Faktor alam yaitu karena hujan yang terus-menerus dalam curah yang tinggi. Adapun karena faktor manusia yaitu manusia yang kurang memiliki kesadaran terhadap kebersihan lingkungan, seperti membiarkan sampah membludak di selokan sehingga mengganggu pengairan. Selain itu karena penebangan hutan dan lain sebagainya, sehingga pepohonan tidak bisa membantu dalam penyerapan air. Hal ini tentu berakibat pada manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti yang sudah kita lalui kemarin, bencana banjir menimpa Kabupaten Sintang cukup lama, hampir 1 bulan. Semua akses terhambat, baik di sektor pendidikan, transportasi, perbankan, jaringan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ada baiknya kita harus memiliki kesadaran yang lebih tinggi agar bencana-bencana ini tidak menimpa kita. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.